Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai uang, bunga, dan pendapatan di mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Nah, sejarah uang. Pada mulanya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring dengan perkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa apa yang mereka hasilkan tidak cukup dan memerlukan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Dari sinilah muncul kegiatan saling tukar satu sama lain antar dua orang yang saling membutuhkan. Kegiatan ini disebut dengan barter. Sistem ini bertahan selama beberapa waktu, hingga muncul ketidakpuasan karena sulit untuk menentukan bahwa apakah barang yang akan ditukar bernilai sama. Selain itu, sulit juga untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan bersedia menukarkannya. Diketahui uang pertama kali muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh bangsa Lydia dengan menempa campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Kemudian di sekitar tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam untuk digunakan oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai pembuat uang logam pertama karena uang didesain dengan berbagai gambar yang menarik. Uang kertas yang kita kenal sekarang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi oleh dinasti Tang yang saat itu berkuasa. Penciptaan uang kertas ini didasari pada kesulitan yang dihadapi karena pasokan logam mulia sangat terbatas. Kemudian di Indonesia, sejarah uang juga sudah dimulai sejak masa Kerajaan Nusantara. Memasuki masa penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. Mata uang kertas disebut dengan menggunakan jaminan perak 100%. Baik, masuk dengan teori permintaan uang klasik. Ada beberapa teori yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teori kuantitas sederhana yang dipelopori oleh Ricardo. Ricardo telah memecahkan masalah ini uang dengan memperhatikan hubungan yang lurus antara jumlah uang dengan harga barang. Dia telah mengambil kesimpulan bahwa jumlah uang dengan nilai uang mempunyai hubungan terbalik. Nilai uang di sini adalah berapa kesanggupan atas barang yang dibeli. Ya, bila pendapatan itu dihubungkan dengan harga, maka pendapatan Ricardo di atas dapat dinyatakan bila jumlah uang naik 2 kali lipat, harga pun akan naik 2 kali lipat. Demikian pula sebaliknya. Maka rumusnya itu adalah M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K kali M. Keterangannya M itu jumlah uang beredar, P tingkat harga, dan K merupakan faktor proporsional yang konstan. Dengan kata lain, teori Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang berpengaruh langsung secara proporsional terhadap tingkat harga atau tingkat harga berpengaruh langsung secara proporsional dengan jumlah uang. Atau difungsikan P sama dengan fungsi dari M, harga sama dengan fungsi dari jumlah uang yang beredar. Maka apabila M di sini jumlah uang beredar naik 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat pula. Karena itu untuk menstabilkan tingkat harga hanya diperlukan stabilisasi jumlah uang. Nah, teori ini juga memiliki banyak kekurangan dan dikritisi oleh Irving Fisher. Kekurangannya, teori kuantitas ini terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan faktor cepatnya peredaran uang atau P, atau faktor permintaan terhadap uang.
Lagi pula teori tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Maka direvisi oleh Irving Fisher dengan teorinya transaction equation atau transaction velocity approach. Ini merupakan penyempurnaan daripada teori yang sebelumnya, yaitu Ricardo. Ia menyatakan bahwa menentukan nilai uang ada 3 faktor, yaitu jumlah uang beredar, kedua cepatnya peredaran uang atau P, dan yang ketiga jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan atau disingkat dengan T. Rumus Fisher ini adalah M kali V sama dengan P kali T. Nah, ini harus Anda ingat, M kali V sama dengan P kali T. Atau bisa P sama dengan M kali V per T. Jadi biasanya orang menggunakan M kali V sama dengan P kali T. Persamaan MV sama dengan PT menyatakan bahwa jumlah total uang yang dikeluarkan oleh pembeli sama dengan jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Saat ini yang dimaksud dengan M adalah uang giral ditambah uang kartal, seperti diketahui bahwa kaum klasik beranggapan uang hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian dalam jangka pendek, velocity of money adalah tetap. Yang ketiga, barang-barang dan jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai full employment. Nah, berdasarkan 3 anggapan di atas, maka sebenarnya teori Fisher dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek, tingkat harga secara umum berubah secara proporsional dengan perubahan supply uang. Hal ini sama dengan pendapat teori Ricardo. Kemudian teori selanjutnya adalah persamaan pertukaran arus pendapatan. Variasi lain daripada teori kuantitas uang adalah income flow equation of exchange yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. M kali V Y sama dengan PY kali TY atau PY sama dengan M kali VY per TY. Keterangannya yaitu M jumlah uang beredar, PY itu income velocity dari uang, P itu harga rata-rata semua barang dan jasa yang tercakup dalamnya, ya, TY itu volume barang jadi dan jasa yang diperdagangkan. Ini berarti persamaan tersebut menyatakan bahwa pendapatan nasional sama dengan jumlah total pengeluaran untuk barang-barang jadi. Di M adalah sama dengan M pada transaction equation. VY lebih kecil dari V karena VY hanya meliputi jumlah pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi barang-barang akhir saja. Variabel VY dan TY daripada income flow equation adalah lebih realistis lagi dibandingkan dengan P dengan T dari transaction equation Irving Fisher. Kemudian ada teori Cambridge Equation of Exchange, merupakan bentuk lain dari teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Marshall, Igoe, Robertson, dan Keynes. Cambridge Equation mengenal 2 versi, yaitu Cash Balance Equation, M sama dengan K kali P kali T. Kemudian Income Version, M sama dengan K kali P, Q sama dengan K kali Y. Nah, ini ingat saja, harus diingat kalian ya. Kemudian ada Cash Balance Equation, persamaan saldo kas, yang dipelopori Robertson dengan M sama dengan K kali P kali T. Nah, ini dari
teori sebelumnya. Kita bahas cash balance equation. Keterangannya, K di sini adalah kebalikan dari V. Jika V menunjukkan berapa kali setiap rupiah berpindah tangan dari yang satu ke yang lainnya dalam suatu jangka waktu tertentu, maka K menunjukkan berapa lama rata-rata setiap rupiah ditahan dalam kas selama jangka waktu tertentu. Jadi K sama dengan 1/V. Maka secara ilmu, hitung rumus M kali V sama dengan P kali T sama dengan rumus M sama dengan K kali P kali T. Kemudian ada income version, versi pendapatan. Dengan M sama dengan K kali P kali Q sama dengan K kali Y. Ini Marshall. Sederhananya rumus sama dengan M sama dengan K kali Y. Keterangannya, M itu jumlah uang beredar, K itu kegiatan dari pendapatan nasional yang ingin dipegang dalam bentuk uang, Y itu pendapatan nasional. Nah, kalau teori kuantitas yang lain lebih menitik beratkan pada hubungan antara uang dan harga, maka rumus Marshall merupakan hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional. Teori Marshall ini merupakan dasar dari demand of money, atau permintaan atas uang. Selanjutnya, pendapatan dari Marshall inilah benih dari liquidity referensi teori dari Keynes. Oke, kesimpulan dari teori kuantitas secara umum, adanya tambahan jumlah uang yang beredar akan dibelanjakan semua tanpa diperkirakan kemungkinannya untuk ditabung. Kemudian velocity of money atau V dan volume transaction atau T dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter. Kemudian tambahan jumlah uang beredar tidak akan mempengaruhi sektor real. Kemudian tingkat harga umum akan selalu berubah mengikuti jumlah uang yang beredar. Kemudian teori permintaan uang Keynes. Keynes membedakan 3 motif uang. Apa orang menahan uang? Untuk apa orang menahan uang? Berdasarkan psychological law of consumer behavior, yaitu transaction motif, motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Ada 3 motif inilah ya. Adanya 3 motif inilah yang menimbulkan 3 macam permintaan terhadap uang. Permintaan untuk transaksi, permintaan untuk berjaga-jaga, permintaan untuk spekulasi. Nah, kita bahas di sini. Di sini demand untuk keperluan transaksi atau permintaan untuk keperluan transaksi. Rumusnya MDT sama dengan fungsi dari Y. Artinya permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung pada tingkat pendapatan. Jadi ini adalah berhubungan yang positif. Jika pendapatan naik, berarti permintaan uang itu akan naik. Permintaan uang untuk berjaga-jaga dan transaksi. Nah, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, perlunya seseorang ataupun masyarakat selalu menginginkan memegang uang kas untuk tujuan. Ini disebabkan karena pemerintah tidak selalu selaras dengan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan waktu atau time lag antara penerimaan dan pengeluaran uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi meningkat jika penerimaan dan pengeluaran tidak sinkron pada berbagai keadaan. Utang-utang tidak secara sempurna dapat dibagi atau ada biaya transaksi untuk membuat hutang. Permintaan uang untuk transaksi dianggap tergantung pada tingkat pendapatan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga merupakan refleksi dan ketidaktentuan yang menyangkut
berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Mengikuti pendapat Keynes, kita anggap bahwa permintaan uang untuk berjaga-jaga adalah fungsi daripada tingkat pendapatan. Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dikaitkan dengan pendapatan adalah sejalan bahwa cadangan untuk sesuatu hal yang tak terduga dikaitkan dengan skala operasionalnya. Nah, ini adalah kurva dari permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, bahwa hubungan antara permintaan uang dan pendapatan itu berhubungan positif. Ketika permintaan uang untuk transaksi meningkat, maka pendapatan akan meningkat. Kemudian ada untuk demand untuk keperluan spekulasi atau permintaan untuk keperluan spekulasi. Rumusnya MDSP sama dengan fungsi dari I. Artinya permintaan uang untuk keperluan spekulasi tergantung pada tingkat bunga atau I. Permintaan uang spekulasi, uang kas diinginkan untuk dipegang karena uang ini dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Spekulasi ini dikaitkan dengan ketidaktentuan harapan dari tingkat bunga yang akan datang. Tujuan spekulasi pemegang uang kas adalah mencari keuntungan atau menghindari kerugian dari perubahan nilai-nilai obligasi. Yang dimaksud dengan spekulasi di sini adalah spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya obligasi. Para spekulan memberikan surat berharga pada waktu obligasi murah dan menjualnya pada waktu obligasi mahal. Dengan cara begini, spekulan mendapat keuntungan. Jadi menurunnya harga obligasi mempunyai tendensi yang mengakibatkan jumlah uang yang diminta masyarakat dengan motif spekulasi berkurang. Sebaliknya, meningkatnya harga obligasi akan mengakibatkan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dengan motif spekulasi meningkat. Hubungan antara tingkat bunga dengan surat obligasi adalah meningkatnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan penurunan harga obligasi dan sebaliknya. Kesimpulan teoritis tentang motif spekulasi dan dari Keynes adalah pada waktu tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi sedikit. Sedangkan pada waktu tingkat bunga rendah, jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk motif spekulasi besar. Berarti tingkat bunga dan motif pemegang uang untuk spekulasi mempunyai hubungan terbalik atau negatif. Kita lihat kurvanya, ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan yang negatif. Kemudian ada liquidity trap. Itu apa? Itu menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang begitu rendah, elastisitas permintaan uang kas menjadi tak terhingga besarnya. Nah, seperti ini. Pada tingkat bunga ini, masyarakat tidak akan mau memegang surat berharga karena diperkirakan keuntungan dari memegang surat berharga lebih rendah dari kerugian yang timbul karena kenaikan tingkat bunga di masa mendatang. Nah, tingkat bunga IL ya, merupakan tingkat yang sangat rendah sehingga tidak mungkin turun lagi. Tingkat bunga akan naik di masa mendatang. Harga surat berharga turun. Tidak mau membeli surat berharga sekarang, kemudian menghendaki uang kas. Lalu terjebak untuk memegang uang kas, itulah yang namanya liquidity trap. Nah, ini fungsi permintaan uang aliran Keynes.
Ya, bentuk fungsi permintaan akan uang dalam jangka pendek terutama merupakan fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Permintaan transaksi dan berjaga-jaga adalah searah dengan perubahan pendapatan. Pemberitaan uang spekulasi MDSP adalah perlawanan dengan tingkat bunga. Total permintaan uang MD menjadi MD sama dengan MDT Y tambah MDSPI. Ya, nah ini adalah perbedaan-perbedaan dari teori moneter klasik dan moneter Keynes. Ya. Kemudian ini juga ada banyak. Ya. Nah, ini bisa kalian baca, kalian post, kalian baca. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua.